Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari saudara kita kemarin ya. Nah itu dia menanyakan begini, intinya lupa saya namanya siapa. Intinya, Bang, bagaimana sih orang awam seperti saya bisa jadi operator alat berat ya. Oke, kita jawab ya. Tapi buat teman-teman yang baru ketemu channel saya, yang baru gabung di channel saya minta tolong bantuan subscribe-nya, terus tombol notifikasinya agar aman ya kalau saya upload video. Oke, untuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada niat dan kemauan. Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Kenapa harus ada niat dan kemauan? Karena kalau cuman sekedar apa ya, iseng-iseng itu nggak jadi ya. Karena pada dasarnya kerja di alat berat itu memang susah-susah gampang ya. Nanti susahnya ya waktu kita ada trouble, gampangnya waktu kita menerima upah atau uang hasil kerja kita ya. Untuk yang pertama ya teman-teman ya, untuk yang pertama teman-teman harus cari channel dulu. Channelnya maksudnya begini ya teman-teman ya, channel itu bisa channel tentang seputar alat berat lowongannya gitu ya. Bisa lewat teman, tetangga, saudara, atau di grup-grup ya, grup-grup misalnya ini, atau lihat di PT-PT yang kayak IMIP, IWIP atau apalah begitu ya. Jadi setelah nanti teman-teman tuh dapat channel di situ misalnya, atau saudara atau siapa ya, nah teman-teman di situ belajar. Nah jadi kalau belajar itu yang pertama jangan mengharapkan gaji besar ya. Misalnya operatornya gajinya segini segini, jangan heran karena dia memang udah berskill gitu dan kita belum berskill ya. Terus yang ini ya teman-teman ya, misalnya kita ada peluang misalnya teman lah atau saudara atau di mana begitu ya. Nah ini dari teman dulu ya, dari teman atau saudara atau mana gitu. Teman-teman begini, yang penting bangun pagi rajin ya, ambillah hatinya operator itu supaya dia sayang sama kita gitu. Dalam artian sayang tuh anak ini rajin, anak ini bisa dipertahankan begitu ya. Bangun pagi, alat di cleaning dibersihkan ya, cleaning bersihkan. Nanti kan yang pertama itu kalau misalnya udah ada dapet channel misalnya, itu nanti diajarin kamu nanti tugasnya ini nge-grease ya. Nge-grease itu apa, bagian-bagian yang perlu di-grease, terus alat dicuci dalam-dalam kabinnya ini ya. Nanti kalau misalnya seperti itu kita rajin begitu ya, nanti ini lama-lama nanti operator tuh mikir, anak ini punya kemauan dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang operator. Itu kalau misalnya dari teman, saudara atau yang lain ya teman-teman ya. Nah nanti kalau misalnya udah bisa, kalau alatnya sendiri ya, kalau alatnya belajar, kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin-kemarin ya, itu kalau belajar alat itu nggak lama teman-teman, paling sekitar 1 bulan 2 bulan itu udah berani lepas. Nah sekarang misalnya udah jadi operator, saya lepas begini, dia kalau ada trouble pasti nggak tahu, oh ini misalnya pambelnya suara apa, itu pambelnya kendor atau yang lain atau gimana ya, pasti nggak tahu. Nah kalau yang kedua misalnya, yang pertama dari temen atau dari mana ya, yang keduanya nah, terus kita cari di misalnya dari teman atau yang lain misalnya nggak ada ya, kita nyari dari kontraktor ya. Jadi kalau kontraktor itu dia lebih keras kerjanya, jadi helper itu lebih keras. Karena apa? Karena dia itu medannya itu tidak beraturan begitu. Misalnya kayak di kayak perusahaan saya ya, misalnya di batu bara ya udah di batu bara terus. Tapi kalau kontraktor tidak, dia di kebun, di hutan, di kota, di mana aja, karena dia kontraktor begitu ya. Jadi kalau misalnya belajar seperti itu, pagi itu kita nge-grease, bersihkan alatnya ya. Kalau udah enak gitu, nanti lama-lama kan operator berpikir, oh ini kayaknya ada kemauan tekad kuat itu. Otomatis kalau kita mengabdi, maksudnya mengabdi belajarnya itu dari yang kecil dulu, nanti lama-lama ini operator itu kasihan lah, maksudnya kasihan punya, enak ini punya ini. Dulu saya itu dari tahun 2007 ya, saya 2007 kalau ini dulu buka
hutan di Palembang ya. Jadi dia itu dibuka, ditanemin sama sama kelapa sawit. Jadi dulu saya itu cuman lulus sekolah iseng-iseng ikut tetangga gitu toh. Kerjaan saya itu cuman apa, ngisi solar. Jadi ngisi solar pakai tangki itu ya, karena saya iseng-iseng kan. Lama-lama saya jatuh cinta teman-teman sama alat berat tuh. Alat berat tuh hebat ya. Kalau misalnya ngerobohin pohon aja perlu orang 10 atau 20, dia aja sendiri mampu gitu, tenaganya luar biasa ya. Nah dari situ saya nyari lagi. Kalau udah dari kontraktor misalnya teman-teman tetangga atau saudara nggak dapet ya, saya sarankan teman-teman nyari di perkebunan. Kalau pengen cepet bisa bawa alat berat itu masuk di perkebunan ya. Pertama, kalau di perkebunan itu kalau kita rajin ya, rajin misalnya apalah operator yang kayak tadi dia kasihan atau gimana ya. Nah nanti karena di perkebunan itu dia memang harus kerja gitu loh, harus kerja bersih-bersih. Dan kebanyakan operator itu kebanyakan loh ya, ini dia tuh helpernya, bisa lebih baik helpernya gitu. Karena kalau di perkebunan biasanya operator tuh nggak memikirkan misalnya kayak perusahaan tebu atau perusahaan sawit atau apa, operator itu nggak mikirin solar gitu loh. Karena kebiasaannya biasanya itu operator itu biasanya itu dia pengennya kerja dapat hasil ya, kerja dapat hasil sesuai dengan kerjanya gitu loh. Tapi kalau misalnya helpernya udah bisa ya, ya itu lebih baik helpernya kita yang mengawasi. Nah itu peluang itu bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen jadi operator. Terus yang ketiga itu di perusahaan. Jadi misalnya kayak di perusahaan begini ya, kayak tempat saya ini banyak waktu luangnya ya. Jadi cari channel di saudara atau siapa gitu. Jangan pernah memikirkan gaji yang besar gitu loh. Jangan kok misalnya di biasanya di proyek ya, proyek atau di kontraktor dulu ya, operator saya itu gajinya 13 juta, saya cuma dikasih berapa, 250 saya itu. Iya, itu aja rokoknya itu saya dikasih 1 minggu itu, dulu kan saya merokok ya, itu cuma dikasih 3 bungkus, cukup nggak cukup ya. Tapi apa, niat saya tuh memang ada gitu loh, saya tuh udah cinta gitu loh sama alat berat, udah seneng gitu loh. Terus yang ketiga ini tadi di perusahaan ya, kalau perusahaan-perusahaan seperti ini ya, perusahaan-perusahaan seperti ini kayak saya gini kan banyak waktu nganggur atau peluangnya ya. Jadi jangan pernah mikirin gaji ini kok saya nggak digaji. Nah kalau bisa ya, kalau bisa nyari perusahaan seperti ini. Nah dulu itu kemarin kok ada dari kontraktor, ada anaknya bagus itu, maksudnya dia kerjanya itu rajin ya, kerjanya semangat ya, sampai ini badannya itu kayak saya dulu, ingat saya dulu mandi solar, mandi nggak karu-karuan lah. Tapi kan dia kan ikut kontraktor gitu, jadi ikut sopirnya, tapi ya diajarin sama sopirnya tuh karena udah mulai kelihatan. Nah kalau misalnya nih teman-teman udah ada kesempatan dari yang saya ceritakan tadi kemana-kemana, mulai kan kita membawa alat misalnya begini. Kalau membawa alat itu ya, misalnya baru belajar, itu utamakan pemahaman. Jangan apa ya, barusan naik kayak udah senior dah gini kalau membawa Exa atau membawa apa gini gayanya kayak anu. Jangan, pelan ya, pelan tapi pemahaman itu loh. Oh ini begini ya, ini begini, lihat medannya begini. Jangan gerusa-gerusu, kan ada kayak ini biasanya yang operator kayak gitu yang baru-baru gitu kan terlihat kan ya. Apalagi kalau ada cewek cantik lewat, seolah-olah kayak gimana gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah bisa, ini udah ada kesempatan dari yang saya ceritakan tadi, utamakan pemahaman, jangan kecepatan ya. Nah nanti biasanya kalau di kontraktor atau punyanya rental ya, biasanya itu dia cepat naik jadi operatornya begini. Misalnya bos itu pasti nambah alat, kalau di kontraktor memang paling cepat di situ. Jadi kalau misalnya kontraktor udah nambah alat, nah bosnya itu pasti ngomong begini, bos kalau ada alat jangan dikasih yang lain, ini kasih helper saya aja, dia udah oke dan mampu untuk membawa alat. Nah tapi ingat teman-teman yang baru-baru belajar begini ya, jangan sok-sokan. Jadi kalau misalnya sok-sokan, operator itu pasti sakit hati gitu loh. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada apa-apa gitu,
kamu dulu lo ikut saya kayak gini gini. Nanti kalau denger di hati kita kalau yang helper itu denger kan jadinya sakit gitu kan. Makanya kalau udah bisa ya rendah gitu, kalau bisa rendah hati. Dan untuk para suhu-suhu ini, suhu-suhu yang senior alat berat ya, inilah apa, kalau sama operator jangan kasar-kasar. Soalnya dulu operator saya itu dulu ya, saya dari Palembang, terus ada lowongan kerja di perusahaan saya yang lama, saya masuk di situ. Jadi 5 orang itu sifatnya beda-beda. Ada yang kasar ya cuman saya menyelesaikan tugas saya, karena alatnya dulu ada 7 ya. Jadi 5, yang 2 kan di belakang. Jadi alat 5 itu saya mengerjakan semua, yang nyuci, yang apa dari ngisi solar, dari apa sampai jadi operator. Jadi sifatnya itu masing-masing, ada yang galak. Nah, ada yang galak, ada yang ini ya. Kalau misalnya yang seperti itu dulu saya hindari, saya nyari yang enak. Bahkan yang paling enak itu dulu saudara saya Pak Pariadi ya. Jadi begitu saya naik, saya ngomong, Pak Pariadi, saya pengen sih belajar alat. Udah loh, naik aja, bawa aja, tumbur apa yang perlu tumbur. Kalau misalnya kamu memang ada jiwa operatornya, kamu pasti punya skill dan feeling katanya. Iya, saya begitu, saya ini. Tapi kebanyakan ya helper yang baru-baru itu yang bahaya gitu loh. Jadi jangan utamakan kecepatan gitu loh, jangan utamakan kecepatan, tapi utamakan pemahaman. Jadi dipahami, oh kalau begini ini begini, misalnya oh ini ambil buangnya, ambil turun, oh begini. Jadi oh ini putar, ini buat panjang, ini buat pendek. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman udah melewati masa sulit, biasanya kalau jadi operator tuh, teman saya ada yang bahkan sampai 2 tahun teman-teman. 2 tahun dia udah bisa, tapi dia nggak mau keluar karena belum ada lowongan. Jadi dia helper terus, tapi mental dia kurang gitu loh. Dia tuh bisanya kerja itu kalau nggak dilihat orang, jadi sifatnya pemalu gitu loh. Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah melalui masa sulit dari jadi helper, cleaning, semua nanti kalau udah jadi alat, nah kita tinggal nerima enaknya. Mamanya itu begini maksudnya, tawaran kerja tuh kita bisa nego gitu, dari gajinya itu bisa nego. Misalnya kita masuk di perusahaan ini, saya pasti tanya, udah berapa tahun Pak, misalnya udah berapa tahun. Kayak saya dulu di perusahaan lama, udah berapa tahun, saya 10 tahun bawa welder. Bapak saya gaji segini mau nggak, segini sekarang, nah, gitu nanti. Nah kalau kita nggak mau, udah bilang aja saya nggak mau gitu. Kayak saya kemarin itu ada di tawaran di Muria Sumba Gula Manis ya, saya ditawar 4,5, tapi 4,5 juta, tapi udah mati situ ya, otomatis udah mati, udah nggak ada apa-apanya itu. Jadi yang terima masuk ya di situ, tapi saya nggak mau karena saya udah ada anak istri di sini ya. Jadi misalnya udah begitu, semua udah oke, gaji udah oke, semua udah oke ya, insya Allah teman-teman tinggal nerima nikmatnya lah, nerima enaknya. Dan besok teman-teman kalau udah jadi begini, udah jadi operator atau jadi apa, jangan lupa sama yang pengen belajar gitu loh. Maunya ada tetangga atau apa, kalau misalnya ya diajarin. Saya dulu ya teman-teman ya, saya tuh saking susahnya nyari ilmu, pengen sudah jatuh cinta sama alat berat ini ya. Jadi saking susah nyari ilmu itu, terus ada orang pengen belajar, saya tuh inget masa lalu dulu. Oh dulu loh saya mau belajar susahnya kayak apa. Jadi kalau ada orang belajar saya ajarin gitu loh. Memang apa ya, saya udah nggak punya apa-apa gitu loh, maksudnya nggak punya apa-apa tuh untuk disumbangkan, kecuali cuman ilmu yang bermanfaat begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah oke semua, udah jadi operator semua ya, udah oke semua ya, insya Allah lah. Ingat sama temen, jangan sombong gitu ya. Terutama ada misalnya ketemu operator, woi saya dulu di sana ditambah, udah nggak perlu diceritain. Yang penting kamu sekarang kerja, nikmati pekerjaanmu, jangan cerita. Kayak dulu ya, saya ketemu senior lah, dia ngomong, saya bawa eksa, kamu bisa nggak bawa eksa di atas lumpur begini, saya bisa jalan. Buat apa diceritain kayak gitu, seolah-olah sombong gitu loh. Biarkan saja gitu loh. Misalnya bawa loader, kamu bisa nggak buka jalan, buka ini, numpuk naikan, nggak usah diceritakan. Yang penting kerjaan kita dikasih kerja, selesai gitu loh ya teman-teman ya. Oke, semoga tutorial ini atau kisah ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terus jangan lupa subscribe dan tombol notifikasinya agar aman.
salamnya dari saya ya. Nanti kita sambung lagi oleh ada yang mau tanya. Sambung lagi. Salamnya dari saya. Salam Komatsu Indonesia, mantap.